Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Karstu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor, melanjutkan cerita yang kemarin. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Malam itu, suasana di rumah mewah itu berubah menjadi drastis. Biasanya sepi dan menimbulkan hawa menyeramkan, tapi kini berubah menjadi ajang pesta liar yang tak terkendali. Bagas mengundang teman-temannya untuk datang ke rumah, dan mereka adalah orang-orang yang sama sepertinya, brutal, urakan, dan juga tidak mengenal aturan. Sania yang baru saja selesai membereskan dapur terkejut ketika mendengar suara drum motor yang bising di halaman depan. Saat ia mengintip dari jendela, ia melihat 5 hingga 6 orang laki-laki turun dari motor, tertawa terbahak-bahak sambil membawa botol minuman. Itu adalah minuman beralkohol. Saat mereka masuk, bau alkohol langsung menyebar ke seluruh ruangan. Salah satu dari mereka bahkan mendang pintu dengan keras sambil tertawa. Sania pun langsung mundur ke dapur berharap bisa menghindar dari kekacauan yang akan terjadi. Bagas yang duduk di sofa dengan santai langsung menyapa mereka. Santai saja bro, rumah ini luas. Kita bisa ngapain aja yang kita mau. Tenang aja, katanya dengan nada puas. Teman-temannya bersorak saat itu. Sania menghela nafas panjang, ia tahu ini akan menjadi malam yang panjang. Tak butuh waktu lama, mereka pun mulai merusak ketenangan rumah. Salah satu dari mereka menyalakan musik dengan volume yang keras, sementara yang lain membuka kulkas dan mengambil makanan serta minuman tanpa izin. Salah satu dari mereka bahkan memecahkan gelas dan hanya tertawa tanpa merasa bersalah. Sania mulai panik. Ia tahu jika keadaan dibiarkan seperti ini, ia yang akan bertanggung jawab untuk membersihkannya. Lalu tiba-tiba Bagas pun menoleh ke arahnya. Sania, sini, serunya. Sania menegang namun karena tidak punya pilihan lain, ia pun akhirnya berjalan mendekat dengan hati-hati. Bagas menyeringai. Sana, ambilin minuman buat kita. Cepat. Sania hanya bisa menurut, ia pun segera menuju dapur dan mengambil beberapa gelas serta air mineral. Tapi saat ia kembali, salah satu teman Bagas, dia pun langsung tertawa terbahak-bahak. Cuma air putih. Lo kira kita ini anak kecil? Sania terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Bagas mendekat dan menatapnya dengan tajam. Kita ini mau yang lebih kuat. Cepat, ambilin yang lain di kulkas. Sania tahu maksudnya adalah minuman beralkohol, tetapi ia ragu. Saya nggak bisa mas. Itu kan bukan bagian dari pekerjaan saya. Teman-teman Bagas pun langsung tertawa. Gila ya, berani juga nih RT lo gas. Bagas pun menghela nafas, lalu tiba-tiba menarik tangan Sania dengan kasar, hingga ia hampir kehilangan keseimbangan. Gue bilang ambilin minumannya, gak usah bantah deh. Sania menegang, tapi ia tetap menatap Bagas dengan tatapan tegas. Tapi mas, saya nggak bisa mas, maaf. Ketegangan di ruangan itu pun meningkat. Teman-teman Bagas mulai bersiul dan tertawa mengejek. Namun sebelum situasi semakin buruk, Bo Ija tiba-tiba muncul dari belakang. Mas Bagas, sudah malam jangan ribut mas. Kasihan loh, orang lain mau istirahat.
Bagas menatap Bu Ija dengan kesal. Tetapi akhirnya ia pun melepaskan cengkramannya. Udah, sana pergi. Jangan ganggu kita, katanya, sembari mengibaskan tangannya dengan tidak sabar. Sania segera mundur merasa lega bahwa situasi tidak semakin buruk. Namun semakin malam itu masih jauh dari selesai. Pesta digelar semakin liar, mereka melempar-lempar makanan, menumpahkan minuman di lantai dan bahkan ada yang menyalakan rokok di dalam rumah. Sania hanya berdiri di sudut merasa kewalahan melihat kekacauan yang mereka buat. Ia tahu bahwa besok pagi ia harus membersihkan semua ini seorang diri. Waktu berlalu dan semakin malam. Teman-teman Bagas pun semakin tak terkendali. Bahkan salah satu dari mereka ada yang mulai merusak barang-barang di ruang tamu, membalikkan kursi dan melemparkan bantal ke udara. Sania hanya bisa menahan marah. Bagas yang sudah dalam keadaan mabuk pun tiba-tiba menoleh ke arahnya lagi. Sania, panggilnya dengan suara berat. Sania berusaha untuk tidak bereaksi, tetapi ia tahu tidak bisa menghindar selamanya. Dengan enggan ia pun berjalan mendekat. Ada apa, Mas? Tanyanya dengan suara senang mungkin. Bagas menyeringai. Cepat, buatin kita makanan. Kita lapar. Cepat ya. Sania mengangguk cepat. Baik, Mas, jawabnya, lalu segera berlari ke dapur. Saat ia berada di dapur, ia pun menekan dadanya yang berdebar dengan kencang. Ini terlalu gila. Ia tidak pernah membayangkan harus menghadapi situasi seperti ini saat menerima pekerjaan ini. Dengan cepat ia pun mengambil beberapa makanan ringan dan membawanya kembali ke ruang tamu. Namun begitu ia sampai, salah satu teman Bagas pun dengan sengaja menjulurkan kakinya sehingga Sania tersandung dan hampir saja terjatuh. Tawa keras pun langsung meledak di seluruh ruangan. Sania menggigit bibirnya, menahan rasa marah dan juga malu. Namun ia tetap berdiri dan meletakkan makanan di meja tanpa berkata apapun. Jangan diam aja. Ketawa dong cantik, ejek salah satu dari mereka. Sania mengabaikan mereka dan berbalik untuk pergi. Tetapi tiba-tiba seseorang menarik pergelangan tangannya saat itu. Ia tersentak dan melihat Bagas menatapnya dengan mata setengah tertutup karena ia mabuk. Kamu takut sama kita? Hah? Tanyanya dengan nada sedikit menggoda. Sania mencoba menarik tangannya tetapi genggaman Bagas terlalu kuat. Mas, saya cuma mau kerja, Mas. Tolong jangan ganggu saya. Lepaskan, jawabnya. Bagas menatapnya selama beberapa detik, lalu akhirnya melepaskan tangannya. Dasar membosankan, gumamnya, sebelum kembali tertawa bersama teman-temannya. Sania segera melangkah pergi dan kembali ke dapur, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu terasa begitu panjang, baru saja menjelang subuh. Para tamu Bagas pun akhirnya pergi satu persatu. Rumah kini dalam keadaan kacau balau, botol kosong berserakan di lantai. Sisa makanan menumpuk di meja dan bau alkohol memenuhi udara. Sania merasa lelah luar biasa, tetapi ia tahu pekerjaannya belum selesai. Dengan enggan pun ia mulai membersihkan kacauan itu sendirian. Satu-satunya hal yang ia yakini adalah bahwa rumah ini semakin membuatnya tidak nyaman. Dan ia mulai berpikir apakah ia benar-benar bisa bertahan di sini. Singkat cerita pagi itu, setelah semalaman berjibaku membersihkan rumah yang berantakan akibat pesta liar Bagas dan juga teman-temannya, Sania duduk lelah di sudut dapur. Tangannya masih merasa pegal akibat menyapu dan mengepel lantai yang penuh dengan tumpahan minuman dan juga remah-remah makanan. Ia menghela nafas panjang, lalu mengeluarkan ponselnya yang sejak tadi ia simpan di saku celemek. Tangannya saat itu gemetar, ia menaikkan nomor pacarnya di kampung, yaitu Aldi. Sania butuh seorang untuk berbagi beban, dan satu-satunya orang yang bisa ia percayai adalah Aldi. Nada sambung terdengar dan tak lama kemudian,
Suara Aldi yang hangat muncul di seberang sana. Halo Sania, kamu baik-baik saja? Begitu mendengar suara itu, air mata Sania pun langsung mengalir. Ia berusaha menahannya, tapi tangisannya pecah begitu saja. Aldi, aku capek Al. Aku nggak kuat di sini. Aldi pun langsung panik. Loh, kamu kenapa sayang? Ada yang ganggu kamu? Bos kamu jahat. Sania mengusap air matanya dengan punggung tangan. Bukan bosnya, tapi cucunya, ya seperti anaknya. Dia ngeri, brutal dan gak ada hati. Semalam aja aku sampai gak bisa tidur. Rumah jadi kayak kandang hewan. Aku yang harus bersihin semuanya. Aldi menghela nafas panjang di seberang sana. Ia tahu betul bagaimana keras kepalanya Sania. Perempuan yang ia cintai selalu ingin mandiri, selalu berusaha menyelesaikan masalah sendiri. Tapi kali ini ia terdengar begitu rapuh. Kamu mau pulang saja? Tanya Aldi. Sania mengangguk meskipun tahu Aldi tidak bisa melihatnya. Iya, aku pengen pulang. Tapi aku harus nunggu gajian dulu. Kalau enggak, aku enggak punya ongkos buat pulang. Aldi yang terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, Sania, aku tahu kamu capek, tapi kamu kan kesana buat satu tujuan. Kamu ingin bahagiain bapak kamu kan? Kamu ingin hidup lebih baik. Kalau kamu nyerah sekarang, berarti semua perjuangan kamu sia-sia. Sania terdiam. Kata-kata dari pacarnya menusuk hatinya. Ia tahu Aldi benar. Ia memang datang ke kota ini bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk mengubah nasibnya dan membantu ayahnya yang sakit-sakitan di kampung. Tapi aku takut, Al. Aku takut kalau aku bertahan di sini, aku bakal makin menderita. Aldi tersenyum kecil. Sania, kamu perempuan kuat, aku tahu. Aku yakin kamu bisa bertahan, tapi kalau suatu saat kamu benar-benar gak tahan lagi, aku gak akan maksa kamu pulang. Kamu pulang aja kalau memang itu yang terbaik buat kamu. Kamu gak sendirian kok sayang. Aku di sini buat kamu, ujar Aldi dengan lembut. Setelah beberapa menit berbicara dengan pacarnya, Sania merasa sedikit lebih tenang. Ia menyeka air matanya dan mengakhiri panggilan dengan janji bahwa ia akan bertahan sedikit lebih lama. Namun di sisi lain kota, di sebuah sudut gang yang biasa digunakan untuk anak-anak muda untuk nongkrong, sekelompok pemuda sedang asik membicarakan sesuatu yang berbeda. Lo tau gak? Itu anak baru, pembantu di rumah Bagas itu cakep juga ya, ujar salah satu pemuda sambil menyalakan rokoknya. Yang lain pun langsung berteriak. Iya tuh, RT baru itu siapa ya? Iya, namanya Sania, jawab pemuda tadi. Gila ya, gue kemarin lihat dia pas lagi belanja ke warung. Wah, benar-benar tipe gue banget. Putih, rambutnya panjang, badannya juga, wah, gak kuat bro. Mereka tertawa sementara salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Riko, mengangguk-angguk sambil tersenyum licik. Berarti kita harus kenalan dong. Jangan-jangan dia gampang diajak main. Teman-temannya tertawa semakin keras. Lo serius kok? Lo mau deketin RT doang? Riko mengangkat baunya. Ya kenapa enggak sih bro? Cantik itu, dia cantik lagian. Siapa tahu dia butuh hiburan kan? Biasanya kan cewek kayak gitu gampang dirayu. Tapi kalau Bagas tahu, bisa-bisa berabe nih, ujar yang lain mengingatkan. Riko mendengus. Udahlah, Bagas gak akan peduli. Lagian kan dia juga bukan cowok yang peduli sama cewek.
Dia paling cuma peduli sama dirinya sendiri. Obrolan mereka semakin mengarah ke hal-hal yang tidak pantas. Dengan mereka yang membayangkan bagaimana cara untuk mendekati Sania dan mencari kesempatan untuk bertemu dengannya. Namun yang mereka tidak tahu adalah bahwa di rumah besar tempat Sania bekerja, ada ancaman yang jauh lebih besar dari sekitar mereka. Sementara itu di rumah, Sania mencoba menenangkan dirinya sendiri. Setelah menelpon pacarnya, ia kembali bekerja berusaha mengebahkan rasa takut dan cemas yang masih menghantuinya sejak malam tadi. Ia tidak tahu bahwa di luar sana ada orang-orang yang mulai memperhatikannya, dan ia juga tidak tahu bahwa di dalam rumah ini ada seorang yang diam-diam mengawasinya setiap langkah. Singkatnya beberapa hari kemudian, di malam itu suasana di rumah besar kembali dipenuhi oleh suara musik keras dan juga suara gelak tawa yang bercampur dengan suara botol minuman yang saling beradu. Kali ini, Bagas kembali mengundang teman-temannya untuk pesta lagi. Dan bahkan kali ini jumlah mereka lebih banyak dari sebelumnya. 9 orang termasuk dirinya. Rumah yang megah itu berubah menjadi arena mabuk-mabukan lagi. Dengan meja penuh dengan botol minuman keras dan lantai yang sudah mulai berantakan oleh sisa makanan dan juga pecahan gelas. Asap rokok mengepul di udara membuat ruangan terasa pengap dan juga sesak. Di tengah kekacauan itu, Sania tetap bekerja dengan diam. Ia sudah terbiasa dengan sikap Bagas dan teman-temannya yang kemana-mana, yang semena-mena terhadapnya. Kali ini ia ditugaskan untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk mereka semua. Meskipun ia muak dengan kelakuan mereka, ia tak punya pilihan lain. Ia harus bertahan setidaknya sampai ia mendapatkan gajinya. Sania berdiri di dapur, tangannya sibuk meracik makanan. Perutnya terasa sangat mual ingin muntah karena dengan bau alkohol yang menyengat dari ruang tamu. Tapi ia berusaha untuk tetap puas, tetap fokus. Sekali ia juga mendengar suara-suara tawa yang semakin tidak beraturan, yang diselingi dengan suara gelas yang ditaruh dengan kasar di meja. "San, cepetan, gue lapar." Suara Bagas terdengar dari ruang tamu, kasar dan juga menuntut. "Iya mas, sebentar," jawab Sania dengan nada datar. Namun ketika ia sedang mengatur makanan di nampan, salah satu teman Bagas yang sudah kehilangan kesadarannya berjalan terhuyung-huyung ke arah dapur. Pria itu yang tak lain adalah Riko, pemuda yang dulu pernah membicarakan Sania dengan teman-temannya. Lo serius jadi pembantu di sini, San?" Suara Riko terdengar parau akibat efek alkohol. Sania hanya menoleh sekilas dan kembali bekerja tanpa menjawab. Ia sudah terbiasa menghadapi orang-orang mabuk seperti ini. Lebih baik diam daripada meladeninya. Tapi Riko saat itu tidak berhenti di situ saja. Ia semakin mendekat. Tangannya dengan kurang ajar mencoba menyentuh lengan Sania. Ditanya kok diam sih? Lo cakep banget gitu buat jadi pembantu. Gak pantas tau gak? Bisiknya dengan nafas bau alkohol. Sania langsung menghindar mundur beberapa langkah sambil berusaha mengontrol rasa takutnya. Maaf mas, saya lagi kerja," ucapnya. Namun Riko tertawa kecil dan malah semakin mendekat. "Emangnya kerja apa sih? Layani kita juga dong, kan kita tamu di rumah ini." Sania merasakan bulu kuduknya berdiri dengan berat. Matanya melirik ke ruang tamu berharap ada yang masih sadar untuk menghentikan Riko. Tapi yang lain pun sudah dalam keadaan mabuk berat. Bagas sendiri hanya duduk di sofa dengan kepala bersandar, seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi. Saat itu, dua teman Riko yang lain pun ikut masuk ke dapur. Tawa mereka semakin lepas, keras dan mata mereka menatap Sania dengan pandangan yang mengerikan. Riko benar juga ya. Kita kan belum pernah lihat pembantu secantik ini, ujar salah satu dari mereka sambil menyeringai. Sania semakin panik. Ia mencoba untuk tetap tenang, tetapi ia tahu bahwa keadaannya sedang tidak aman. Mas, maaf ya mas, saya harus kerja. Jangan macam-macam.
Ia mencoba menghindar, namun mereka semakin mengepungnya saat itu. Salah satu dari mereka pun mencoba menyentuh rambut Sania, membuatnya langsung menunduk dan berusaha meloloskan diri. Tiba-tiba saat itu, suara keras terdengar. Brak! Sania terlonjak ketika Bagas yang sejak tadi terlihat tak peduli, tiba-tiba melempar botol kosong ke dinding dengan keras. Semua orang langsung diam termasuk Riko dan juga dua temannya yang tadi mengepung Sania. Jangan berisik bego. Suara Bagas terdengar berat. Matanya yang sayu menatap mereka dengan tajam. Meskipun wajahnya masih mabuk, ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat teman-temannya mundur sedikit. Lo kalau mau mabuk, mabuk aja. Jangan ganggu pembantu gue, katanya dengan nada dingin. Sania merasa lega meskipun ia juga merasa aneh. Bagas selama ini selalu bersikap kasar kepadanya, tapi malam ini dia justru membelanya. Riko mendengus selalu mengangkat tangannya seolah tidak ingin cari masalah. Santai gas, gua kan cuma bercanda doang. Ngomong sama gue jangan pakai bercanda, bentak Bagas, suaranya terdengar menyeramkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Riko dan teman-temannya pun akhirnya mundur dan kembali ke ruang tamu, melanjutkan pesta mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Sania yang masih berdiri di dapur dengan tangan gemetar, hanya bisa menghela nafas lega. Ia hampir saja mengalami hal yang tidak diinginkan. Bagas menatapnya sekilas lalu bangkit dari sofa dan berjalan ke arah dapur. Sania menegang, tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh pemuda itu. Tapi yang terjadi selanjutnya justru lebih membuatnya bingung. Bagas hanya mengambil botol air mineral dari kulkas, meneguknya lalu menatap Sania sebentar sebelum berkata, Lo tuh jadi cewek jangan gampang takut tahu. Setelah mengatakan itu, Bagas berbalik dan kembali ke ruang tamu, meninggalkan Sania dalam kebingungan. Malam itu pun Sania kembali ke kamarnya dengan perasaan bercampur aduk. Ia bersyukur karena tidak terjadi hal buruk, tetapi sikap Bagas yang tiba-tiba membelanya malah semakin membuatnya bingung. Sementara saat itu, Sania yang masih terguncang oleh kejadian di dapur. Ianya duduk di tepi tempat tidurnya dengan nafas yang belum juga stabil. Pikirannya penuh dengan ketakutan dan juga kebingungan. Ia tidak mengerti kenapa Bagas tiba-tiba membelanya, padahal selama ini sikapnya selalu kasar. Ia pun menatap langit-langit kamar berharap bisa segera tertidur dan melupakan semua kejadian mengerikan malam ini. Namun baru saja ia hendak memejamkan mata, suara berat Bagas terdengar dari luar kamar. Sania! Sania! Sania langsung tersentak. Suaranya terdengar begitu jelas, seolah tepat di depan pintu kamarnya. Ia menelan ludah mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin Bagas hanya memanggilnya untuk hal sepele. Tapi firasat buruk mulai merayapi tubuhnya, membuat jantungnya berdegup semakin cepat. Sania, ke dapur sekarang. Suara Bagas semakin tegas. Kali ini disertai ketukan keras di pintu kamarnya. Cepat! Duk duk duk. Sania menggigit bibirnya, merasa ragu. Ia bisa saja pura-pura tidur dan tidak menanggapi panggilan itu. Tapi ia tahu bahwa Bagas bukan orang yang sabar. Jika ia tidak segera keluar, bisa saja Bagas mendobrak pintu atau melakukan sesuatu yang lebih buruk. Dengan langkah ragu, ia pun akhirnya berjalan menuju pintu dan membukanya. Di luar Bagas sudah berdiri dengan tatapan dingin. Cepat ke dapur, perintahnya dengan singkat. Sania mengangguk pelan dan mengikuti Bagas menuruni tangga. Tubuhnya terasa semakin lemas ketika melihat pemandangan di dapur. Di sana 9 orang teman Bagas yang tadi sudah mabuk kini berdiri mengelilingi ruangan, membentuk lingkaran yang seolah menunggu sesuatu. Tatapan mereka penuh dengan kesenangan yang mengerikan, seperti segerombolan serigala yang sudah mengincar mangsanya. Sania mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menoleh ke Bagas, berharap ada penjelasan. Mas, kenapa saya panggil di sini, Mas? Ada apa? Bagas tidak langsung menjawab. Ia hanya menyeringai tipis lalu menyandarkan tubuhnya ke meja dapur sambil melipat tangan. Tadi gue bohong.
Lo pikir gue nolongin lo? Sania langsung merasa darahnya membeku. Tiba-tiba saat itu Riko dan dua temannya yang tadi mencoba menggodanya mulai mendekat. Mata mereka menatapnya dengan cara yang membuatnya ingin lari sejauh mungkin. Sekarang kamu gak bisa lari cantik, bisik Riko dengan suara penuh kemenangan. Sania mundur perlahan mencoba mencari celah untuk kabur. Tapi teman-teman Bagas sudah mengepungnya. Mereka pun langsung membuat saat itu Sania. Jangan, tolong jangan macam-macam. Jangan. Namun permohonannya hanya disambut dengan tawa sinis. Bagas hanya diam di tempatnya, membiarkan teman-temannya mendekat dengan tatapan penuh kesenangan. Panik Sania mencoba melawan. Ia menendang Riko sekuat tenaga, membuat pemuda itu sedikit mundur. Tapi sebelum ia bisa lari, seorang menarik lengannya dengan kasar. Sania berusaha melepaskan diri tapi mereka terlalu kuat. Dalam perjuangannya melawan, tubuhnya terhuyung ke belakang dan kepalanya membundur pojok meja dengan keras. Kesakitan luar biasa langsung menjalar di kepalanya. Tapi ia tidak bisa berhenti melawan. Tangannya meraba meja dapur mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membela diri. Saat itu juga, tangannya menemukan sesuatu. Sebilah pisau dapur yang tergeletak di meja. Tanpa berpikir panjang, Sania pun langsung mencengkeram pisau itu dan mengayunkannya secara refleks ke arah siapapun yang ada di dekatnya. Awas! Seorang berseru. Tapi Sania sudah tidak peduli. Ia terus mengayunkan pisau itu dengan tangan gemetar, berharap bisa membuka jalan keluar. Namun dalam keocahan itu, salah satu dari mereka dengan cepat menangkap lengannya dan memelintirkannya dengan kasar. Pisau itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi yang nyaring. Saat itu juga, Sania menyadari sesuatu. Ia sudah tidak punya jalan keluar. Riko yang marah karena ditendang tadi langsung menarik Sania dengan kasar. Ia mendorong tubuh Sania ke arah meja dapur dengan kekuatan penuh. Saat itu pun, Riko langsung dengan kuatnya melakukan tindakan keji kepada Sania. Tubuh Sania yang saat itu sudah menghantam meja dengan keras, membuatnya terbatuk hebat karena kesakitan. Namun saat itu, ia yang tidak sempat bernafas lega. Seketika ia merasakan sesuatu yang dingin menusuk perutnya. Matanya melebar. Saat ia menunduk, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Sebilah pisau yang tadi ia gunakan kini tertancap di dalam perutnya. Tangan Riko masih menggenggam gagangnya. Sania terdiam sejenak, ia ingin berteriak. Tapi suaranya seolah tersangkut di tenggorokan. Darah mulai mengalir membasahi pakaiannya dan menetes ke lantai. Semua orang di ruangan itu terdiam, seolah mereka sendiri tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sania merasakan tubuhnya semakin lemas, tangannya mencoba mencengkeram apa saja. Tapi kekuatannya sudah hilang. Ia pun terjatuh ke lantai dengan tubuh bergetar hebat. Pandangannya mulai kabur, suara suara di sekelilingnya terdengar semakin jauh. Sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, ia melihat wajah Bagas yang masih berdiri di tempatnya. Tidak ada ekspresi penyesalan di wajahnya, hanya tatapan kosong dan dingin. Sania ingin meminta tolong, ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya sudah tidak bisa bergerak. Perlahan matanya tertutup, hingga akhirnya semuanya menjadi gelap dan Sania pun meninggal saat itu. Singkatnya pada malam itu, suasana di rumah Bagas yang tadinya penuh dengan suara tawa liar, kini berubah menjadi hening mencekam. Semua orang berada di dapur menatap jasad Sane yang sudah tergeletak di lantai dengan nafas memburu. Darah masih mengalir dari perutnya, membentuk genangan merah yang mulai merembes ke celah-celah lantai dapur. Tidak ada yang berani berbicara, semua orang masih syok dengan apa yang baru saja terjadi. Bagas berdiri mematung, wajahnya yang tadi penuh dengan kepuasan, kini dipenuhi kegelisahan. Kita harus beresin ini sekarang juga. Gue gak mau ada yang tahu. Bisa-bisa kita di penjara. Suara Bagas akhirnya memecah keheningan. Riko yang masih memegang pisau berlumuran darah menatap Bagas dengan ekspresi panik. Tangannya gemetar, tubuhnya kaku.
Aku juga, aku gak sengaja loh. Suaranya bergetar, matanya mulai basah. Tutup mulut lo. Lo kira bisa ngelaporin ini ke orang lain? Hah? Ini semua kalau ketahuan, kita semua bakal kena akibatnya. Karena kita sudah melakukan hal keji juga kepadanya. Gila. Herdik Bagas dengan tajam. Riko menelan ludah lalu dengan terburu-buru melempar pisau itu ke wastafel. Bagas mengusap wajahnya mencoba berpikir dengan jernih. Jika mereka tidak segera membereskan ini, pasti cepat atau lambat ada yang curiga. Lo semua dengerin gue ya. Suara Bagas lebih tegas dari sebelumnya. Kita hapus semua jejak, bersihin semua darah, terus kita buang mayatnya ke hutan. Jangan ada yang ngomong sama siapapun soal ini. Oke? Mereka semua saling bertukar pandang. Beberapa mengangguk pelan meski ketakutannya masih menyelimuti wajah mereka. Tanpa banyak bicara, mereka pun mulai bekerja. Roni dan Aji bergegas mencari kain pel dan lap untuk menghapus noda darah yang ada di lantai. Mereka menggosoknya sekuat tenaga, tapi tetap saja warna merah pekat itu masih terlihat samar. Sementara itu Bagas dan Riko membungkus tubuh Sania dengan spray putih yang mereka ambil dari kamar tamu. Tubuh Sania yang sudah dingin terasa berat saat mereka mengangkatnya perlahan. Cepat, jangan sampai ada yang lihat, bisik Bagas dengan tajam. Mereka mengangguk. Dengan hati-hati mereka pun membawa jasad Sania keluar rumah. Malam itu jalanan sepi, tidak ada satupun orang yang berlalu lalang. Bagas bersyukur rumahnya berada di area perumahan yang cukup luas, jauh dari tetangga. Jika ada yang melihat pun mereka bisa mati dalam hitungan detik. Mobil yang mereka gunakan melaju dengan kecepatan sedang, menuju ke arah hutan yang letaknya sekitar 5 km dari rumah Bagas. Sesampainya di sana, mereka mencari lokasi yang cukup dalam agar tidak mudah ditemukan oleh orang. Mereka menggali tanah dengan sekop yang mereka ambil dari bagasi mobil. Tidak ada suara selain deru nafas mereka yang masih tersenggal, dan juga suara sekop yang menghantam tanah. 1 jam kemudian lubang itu pun sudah cukup dalam. Cepat, turunin dia, perintah Bagas. Mereka meletakkan jasad Sania dengan hati-hati. Bagas menatap tubuh tak bernyawa itu sekali lagi sebelum akhirnya memberikan isyarat agar mereka segera menutupnya dengan tanah. Tidak butuh waktu lama hingga lubang itu tertutup sepenuhnya. Kini tidak ada lagi jejak keberadaan Sania. Mereka berdiri diam selama beberapa saat, menatap tanah yang baru saja mereka kubur. Ayo, kita pergi dari sini, kata Bagas akhirnya, lalu berbalik menuju mobil. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Pikiran mereka semua masih dipenuhi oleh ketakutan. Hingga sampainya di rumah, Bagas langsung masuk ke kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Ia duduk di tepi tempat tidur dengan nafas berat. Pikirannya kacau sementara itu. Teman-temannya juga memilih pulang ke rumah masing-masing tanpa sepatah kata pun. Kini untuk sementara mereka memutuskan untuk tidak berkumpul lagi. Keesokan harinya, suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Mbok Ija yang biasanya sibuk di dapur kini mondar-mandir di dalam rumah dengan ekspresi bingung. "No, Sania, kemana anak itu?" gumamnya sambil mengintip ke kamar Sania yang kosong. Ia mencoba mencari di seluruh ruangan, termasuk di halaman belakang, tetapi tetap saja tidak ada tanda-tanda keberadaan Sania. Pikirannya saat itu mulai dipenuhi oleh rasa khawatir. Sania adalah gadis yang rajin dan tidak pernah pergi tanpa pamit. Jika dia tidak ada di rumah, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tidak lama kemudian saat itu keesokan harinya Bu Angel pun datang. Saat masuk ke rumah ia melihat ekspresi bingung Mbok Ija. "Ada apa Mbok?" tanyanya sambil meletakkan tasnya di atas meja. Mbok Ija menoleh dengan ekspresi cemas. "Ini Bu, saya kok gak lihat Sania ya Bu. Dari tadi saya cari-cari tapi gak ada," jawabnya. Bu Angel mengerutkan kening. "Ya, mungkin dia keluar sebentar Mbok.
Tapi dia nggak pernah pergi tanpa bilang apa-apa loh, Bu. Bu Angel menghela nafas. Ia baru saja pulang dan belum sempat bertanya kepada Bagas. Bu Ija sudah tanya sama Bagas. Bu Ija menggeleng. Tanpa membuang waktu, Bu Angel pun langsung menuju kamar Bagas dan mengetuk pintunya. Dok, dok, dok. Gas, Gas, manggilnya. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Bagas, ini ibu. Masih tidak ada jawaban. Akhirnya ia pun memutar knop pintu dan mendorongnya perlahan. Pintu itu tidak dikunci. Saat masuk, ia melihat Bagas sedang duduk di pojok kamar, wajahnya pucat. Bagas, kamu kenapa, nak? Bagas mengangkat kepalanya. Matanya tampak merah dan lelah seperti seseorang yang tidak tidur semalaman. Gak apa-apa, Bu. Aku cuma kurang tidur. Bu Angel marutkan kening. Ada sesuatu yang aneh dengan anaknya, tapi ia tidak ingin mendesaknya sekarang. Kamu lihat Sania? Tanya lagi. Bagas menggeleng tanpa ekspresi. Enggak, Bu. Mungkin dia pergi. Jawabnya dengan singkat. Bu Angel menatapnya dengan curiga. Ia tahu ada yang tidak beres, tapi ia tidak mau berasumsi terlalu cepat. Nanti kalau Sania pulang, suruh dia ke ibu ya. Hari ini ibu mau kasih dia gaji, katanya sebelum keluar dari kamar. Bagas hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Setelah Bu Angel pergi, Bagas pun menghela nafas panjang. Ia tahu ini baru permulaan. Jika ada yang mulai mencari Sania, mereka harus bersiap dengan segala kemungkinan. Hingga hari mulai gelap, Sania belum juga terlihat di rumah. Bu Ija semakin gelisah mondar-mandir di dapur sambil sekali mengintip keluar. Berharap Sania tiba-tiba muncul. Bu, Sania belum pulang. Biasanya kalau dia pergi, dia selalu pamit, Bu. Saya takut ada apa-apa, katanya dengan suara lirih. Bu Angel duduk di ruang tamu dengan ekspresi yang bingung. Seharian ini dia sibuk, baru sekarang sadar kalau Sania tidak ada. Kemana ya anak itu? Makanya saya khawatir, Bu. Apa jangan-jangan dia pulang ke kampungnya tanpa bilang? Tapi kan hari ini dia harusnya gajian, Bu. Masa sih pergi sebelum ambil gaji? Bu Ija semakin cemas. Tidak mungkin Sania pergi begitu saja. Sania gadis yang baik dan bertanggung jawab. Sementara itu di desanya, Aldi mencoba menelpon Sania berkali-kali, namun nada sambung masih terdengar tapi tidak ada jawaban. Ponsel di genggamnya semakin erat. Kenapa dia nggak jawab ya? Gumamnya. Di sampingnya Bapak Sania pun menatap penuh harap. Gimana, Di? Sudah bisa dihubungi? Aldi menggeleng. Belum loh, Pak. Dari tadi gak diangkat. Bapak Sania pun menghela nafas berat. Wajahnya yang penuh keriput tampak semakin tua karena kekhawatiran. Kemana ya? Dia gak pernah begini loh. Pasti selalu ngabarin kalau ada apa-apa. Aldi pun mencoba berpikir positif. Mungkin dia sibuk, Pak, atau HP-nya lagi lowbat. Tapi dalam hatinya, dia sendiri tidak yakin. Karena kemarin-kemarin Sania sempat bilang, kalau hari ini dia gajian, harusnya dia senang dan memberi kabar. Apa-apa, jangan-jangan ada masalah ya. Bapak Sania menatapnya tajam. Di, apa jangan-jangan ada masalah ya? Tapi dia kok gak pernah cerita apa-apa ya ke Bapak? Aldi menggeleng, meskipun ada sedikit kegelisahan di hatinya. Kemarin saat Sania menelpon, suaranya memang terdengar sedih. Dia sempat menangis bilang kalau dia ingin pulang tapi harus menunggu gajiannya dulu. Tapi sekarang Sania malah hilang tanpa kabar. Kamu coba hubungi lagi, Di. Aldi mengangguk kembali menekan nomor Sania.
Sementara di rumah Bu Angel, Bu Ija pun masih mencoba berpikir. Bu, apa mungkin Bu, Sania ada di rumah temannya? Saya nggak tahu, Mbok. Tapi kan yang saya tahu dia nggak punya siapa-siapa di sini. Tiba-tiba pintu kamar Bagas terbuka dan anak itu pun keluar dengan wajah pucat. Bagas, kamu belum lihat Sania? Gak tahu Bu, ucapnya dengan cepat. Kamu yakin? Iya Bu, ya mungkin dia kabur kali. Dia kan lagi muda, ya mungkin dia rindu sama kampungnya. Bu Ija menggeleng. Tapi nggak mungkin Den, Sania itu anak baik loh. Dia pasti akan izin kalau mau pergi. Bagas menelan ludah, merasa semakin tertekan. Udah lah Mbok, kalau dia kabur berarti kita nggak perlu mikirin dia lagi. Nah, gitu aja kok dipikirin. Bu Angel terdiam merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dia tidak ingin berdebat malam-malam. Ya sudah, nanti kalau ada kabar kasih tahu ibu ya. Bagas mengangguk dan buru-buru kembali ke kamarnya. Sementara itu di desanya Aldi semakin cemas. Dia terus menelpon tapi tidak ada jawaban. Pak, apa aku ke kota saja ya Pak? Aku harus cari tahu loh Pak. Nanti deh Pak, kalau 2 hari ini Sania masih gak ada kabar, mungkin aku akan ke sana. Bapak Sania menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Ya sudah Aldi, kalau memang itu yang terbaik, pergilah, tapi hati-hati ya. Iya Pak, lagian aku juga tahu alamatnya di mana. Ya sudah, kamu hati-hati ya Al. Semoga nanti ada jawaban. Bapak khawatir sekali dengan Sania. Iya Pak, nanti aku kabarin Pak. Ali pun pulang ke rumah setelah berbincang dengan Bapak Sania. Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.